Hadirin hadirat yang saya muliakan, tiba saatnya kita menyimak sambutan-sambutan dari tamu yang tengah hadir pada kesempatan jalsah kali ini di tengah-tengah kita di Markas Kemang Bogor. Yang pertama yang kami minta untuk memberikan sambutannya adalah Bapak Maijen Purnawirawan Imam Maksudi. Beliau adalah tenaga ahli dari Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Kepada beliau kami persilahkan. Perlu kami informasikan juga kepada Bapak dan hadirin sekalian bahwa jalsah salanah kita ini bukan hanya berlangsung di titik Kemang ini, tapi juga kami ada di 32 tempat lain Pak, di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah peserta yang hadir secara tatap muka di 32 wilayah mencapai lebih dari 24.000 orang. Dan di hari ini juga kita membuka live streaming, jadi saudara-saudara kita yang ada juga yang menyaksikan di rumah-rumah. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang akan saya sampaikan ini, yang boleh kami sampaikan di depan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Maulana Mirajuddin Syahid sebagai Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang saya sangat hormati. Ibu, Bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, tamu undangan yang juga hadir, saya hormati. Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak kita sekalian untuk tiada henti memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenannya telah mempertemukan kita di dalam silaturahmi, dalam suasana ya persaudaraan yang penuh damai dan sukacita ini. Kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya pribadi maupun atas nama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan Lemhanas, mengucapkan selamat merayakan jalsah salanah yang digelar setiap tahun ini. Kami berharap semoga pertemuan tahunan semacam ini tidak berlangsung seremonial, melainkan menjadi wahana untuk semakin kita berani berintrospeksi, mawas diri, sekaligus menyiapkan langkah untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Bapak Amir Nasional serta hadirin yang kami hormati, saya ingin mengingatkan sekali lagi, berkenan untuk secara pribadi saya mengenal jemaat Ahmadiyah ini lewat ceramah saya yang pernah saya berikan kepada jemaat Ahmadiyah bulan Agustus, akhir Agustus tahun lalu. Saya diminta dan diizinkan oleh pimpinan Lemhanas untuk memberikan ceramah tentang wawasan kebangsaan. Keinginan jemaat Ahmadiyah untuk memahami secara lebih mendalam tentang wawasan kebangsaan, terutama wawasan kebangsaan Indonesia, merupakan hal yang sangat positif. Dan boleh saya katakan di sini, itu semuanya merupakan perwujudan dari kesadaran kebangsaan yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap insan warga negara Indonesia dimanapun, tak terkecuali jemaat Ahmadiyah. Kalau boleh saya kembali juga mengingatkan kita semuanya, bukan hanya saudara tapi juga kepada saya pribadi, bahwa era digital saat ini, di mana keterbukaan menjadi ciri kehidupan berkomunikasi kita,
telah membawa nilai-nilai positif dalam suasana kehidupan manusia, khususnya berupa kebebasan di dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi setiap orang. Akan tetapi, ini yang perlu kita waspadai, bahwa keterbukaan ternyata juga telah berkembang ke arah kebebasan tanpa disertai dengan kepedulian akan batas-batas privasi sesama. Kalau nggak salah pada sambutan atau ceramah sebelum ini tadi juga mengingatkan kita tentang yang dari Sumatera Utara tadi kalau nggak salah, mengenai kebohongan. Itu semuanya juga salah satu diantaranya dan paling penting adalah juga dipengaruhi oleh karena kebebasan menggunakan kemajuan teknologi. Keterbukaan ternyata juga telah berkembang ke arah kebebasan tanpa disertai dengan kepedulian akan batas-batas privasi sesama. Kebebasan sebatas difahami sebagai terbukanya peluang bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya tanpa perlu mematuhi batas-batas etika publik. Yang penting aku tampil. Enggak urusan dengan apa pendapat orang. Bahkan juga etika kebangsaan. Apakah ini akan membuat orang lain membenci orang lain lagi? Itu bukan urusan saya. Hal tersebut berdampak terjadinya segregasi sosial yang bisa semakin meluas. Orientasi bangsa ke depan telah ditandai oleh kepentinganku atau kepentingan kami dan bukan kepentingan kita bersama. Patriotisme para pendahulu, para pejuang kemerdekaan yang telah mengedepankan toleransi yang melintas segala bentuk perbedaan, nampaknya belum benar-benar difahami, apalagi diteladani oleh generasi bangsanya sendiri. Budaya sendiri kita yang telah melahirkan falsafah Pancasila ataupun semboyan atau sesanti Bhinneka Tunggal Ika belum sepenuhnya cair dan meresap ke dalam sikap dan perilaku bangsa kita. Hendaknya segenap elemen bangsa ini menyadari bahwa tantangan besar yang dihadapi saat ini bukanlah yang berasal dari luar. Tantangan terbesar justru datang dari dalam bangsa kita sendiri. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan apa yang pernah dikatakan, diingatkan, diwariskan, diwasiatkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa ini. Beliau mengatakan demikian, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu, perjuangan Anda akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ibu, Bapak, serta hadirin yang saya hormati, apa yang telah saya utarakan tersebut hanyalah secercah gambaran tentang kondisi kebangsaan kita saat ini. Membuka wawasan tentang makna kebangsaan Indonesia, kita diajak untuk semakin memahami dan meyakini bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Rumah yang dirancang untuk dapat menampung segala wujud dan corak perbedaan yang tak mungkin diubah. Dengan menerima segala wujud dan corak perbedaan yang tak mungkin diubah tadi, maka satu keutuhan rumah besar NKRI kita justru dapat menyatakan iman kita kepada Tuhan yang menciptakan semesta ini.
Oleh karenanya setiap elemen bangsa perlu memahami bahwa perekat utama membentuk rasa dan kehendak bersatu tidak lain adalah sikap terbuka, sikap yang inklusif, tidak mengurung diri, tidak hanya melihat diri sendiri. Sikap yang menunjukkan mau menerima dengan tulus dan ikhlas segala perbedaan yang ada. Terlebih apabila keterbukaan hati tersebut diiringi dengan sikap empati yang juga mendorong terwujudnya sikap peduli kepada sesamanya. Dengan demikian kohesi sosial, kerekatan antara manusia dengan manusia lain, antara elemen bangsa dengan elemen yang lain, untuk saling membantu dan menguatkan di antara elemen bangsa ini bukan lagi menjadi kisah heroisme masa lalu. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi kenyataan kehidupan bangsa Indonesia yang bersatu padu sepanjang sejarah. Yang terhormat Bapak Amir Nasional, Ibu, Bapak dan hadirin yang saya hormati. Demikian sambutan singkat saya pada kesempatan indah yang penuh aura persaudaraan ini. Semoga berkenan. Tak lupa saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak selayaknya kami utarakan. Sebelum kami tutup, saya juga menyampaikan salam dari pimpinan lembaga kami, Bapak Gubernur Lemhanas, yang mengetahui penugasan saya ke sini ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Zindabad. 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 Allahu Akbar.